Haleluya. Selamat pagi jemaat berkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi di rumah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan mengucapkan selamat datang bagi kita semua dan secara khusus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di Provinsi kami menyambut dengan sukacita dan mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini dan kita percaya kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin Bapak dengan keluarga bersama dengan Ibu. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita segera memulai ibadah kita. Kita bersyukur untuk satu minggu Tuhan telah menolong kita dan menyertai kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan satu pujian. Roh yang kudus, Roh Tuhan turun atasku, memenuhiku, memenuhiku. Roh yang kudus, Roh Tuhan turun atasku.
kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan kepada Tuhan, doa kami berkenan kepada Tuhan. Firman-Mu akan menjadi bagian hidup kami, dan kami beribadah kami diberkati karena kami bersuka cita di dalam Engkau. Berkati kami semua, berkati teman-teman yang belum sempat hadir, berkati seluruh para pelayan dalam ibadah hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau habiskan ibadah kesucian ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Nyanyian nomor 7 kita akan nyanyikan bersama-sama. Ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kudus, kudus, kudus Allah yang kuasa. Kami
saya mengingat bahwa orang tua kami selalu berdoa, sehingga atas apa yang boleh kami jalani, atas apa yang boleh kami lakukan, Tuhan berkati. Saya mengingat kembali bahwa Allah sedang mendengar doa dan memberkati. Sehingga kami memberi nama anak kami yang pertama ini memang bagian dari kehidupan itu, yaitu Samuel Gracio, yang artinya Allah mendengar dan Allah memberkati. Lalu ini yang menjadi kekuatan dalam luka yang kami alami. Saya selalu mengingat nama 3 anak saya ini semua memiliki arti dan menjadi sebuah tanda antara kehidupan kami dalam keluarga dan pelayanan bersama kami dengan Tuhan. Terima kasih, semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan boleh mendengar setiap doa-doa, Tuhan boleh memberkati sehingga seluruh lamanya dalam luka ini kami boleh melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib di tengah keluarga. Atas nama keluarga, tentu kami sangat berterima kasih baik kepada pimpinan internasional, komandan teritorial, seluruh jajaran yang ada, semua Oksiporos dan juga seluruh OSIS setempat dan juga jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang sangat baik yang boleh diberi dalam rangkaian acara-acara luka yang boleh berjalan dengan baik. Semua karena Tuhan memberkati, mendengar, sehingga sampai pada saat ini kami melihat orang tua kami ini kekuatan Tuhan untuk melewati. Orang tua kami bersama-sama dengan Tuhan, kami percaya Tuhan pun di dalam janji dan kuasanya akan tinggal setia menyertai orang tua kami, kami sebagai anak-anak di dalam segala pelayanan dan dalam pendidikan Adi. Tuhan akan memberi kekuatan. Terima kasih sekali lagi untuk kita sekalian yang boleh terlibat dalam setiap rangkaian acara-acara dan kita semuanya boleh berjalan dengan pertolongan dan kasih dari Tuhan. Tuhan dimuliakan dan kita diberkati. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksian dari Letnan Freddy Walu. Tuhan kiranya akan memberkati mereka dalam pelayanan di Korps Biro, ya, apabila mereka akan kembali. Kita tahu bahwa Tuhan yang sudah menolong mereka di masa lalu, Tuhan yang sama yang juga akan terus menjaga, memelihara dan memberkati mereka berdua dalam pelayanan bersama dengan anak-anak. Dan Tuhan yang sama juga yang akan selalu bersama-sama dengan Mayor Baru. Dan kita tahu bahwa kekuatan luar biasa Tuhan pasti berikan. Dan bagi Adi juga Tuhan pasti akan terus menolong sehingga boleh menyelesaikan pendidikan yang baik. Ayat yang ketiga dari pujian ini kita akan nyanyikan bersama. Kemudian kita akan membaca ayat yang keempat, merupakan kesaksian kita bersama bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan ayat yang ketiga dulu dan kornya, kemudian kita akan membaca ayat yang keempat, kemudian kita nyanyikan bersama.
dan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan, aku datang dan bersujud di hadapan. firman-Mu sanggup mengubah kehidupan kami. Oleh sebab itu, Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam hidup kami masing-masing, biarlah akan menuntun kami, supaya kami mengerti maksud firman-Mu di pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, dan biarlah kami tetap ada di dalam pengawasan daripada Tuhan.
Biarlah persiapan hamba-Mu diberkati, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, seturut dengan kehendak daripada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mau sambut firman-Mu di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Silakan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita tidak luput berbicara tentang persembahan. Ada banyak orang bertanya persembahan itu untuk apa? Kalau saya sudah memberi persembahan yang besar, maka saya percaya pasti Tuhan memberkati. Kalau persembahan yang kecil, ya mungkin kecil juga saya dapat. Jadi banyak orang mulai memilah-milah tentang persembahan ini. Persembahan yang bagus itu adalah persembahan yang lebih besar dan jumlahnya lebih banyak. Berbicara persembahan, ada banyak orang biasanya tersinggung kalau tidak disampaikan atau diumumkan tentang pemberiannya kepada Tuhan. Pengumuman ditulis di majalah Beta telah menyumbang bapak, keluarga, dan lain sebagainya. Banyak orang berpemahaman bahwa persembahan itu kesannya seperti kayak sogok-menyogok dengan Tuhan begitu. Jadi kalau saya sakit, saya beri persembahan, masih saya sembuh, dan lain sebagainya. Gambaran persembahan ini menurut prediksi masing-masing. Ada yang punya pemahaman bahwa persembahan ini apa boleh masuk persembahan ke gereja, persembahan hasil judi, atau persembahan hasil zina, atau persembahan hasil merampok. Persembahan apa boleh masuk dalam gereja atau tidak? Pertanyaan ini ada boleh, ada tidak, dan lain sebagainya. Persembahan seperti apa yang diterima oleh Tuhan? Besar, kecil, sedang, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan berbicara tentang persembahan. Saya bukan berbicara tentang jumlah, tapi saya mau berbicara tentang orang yang membawa persembahan itu. Saudara-saudara, dari mana sisi mempengaruhi berkat itu? Apakah karena jumlah? Apakah karena saya bawa ulu hasil? Apakah saya bawa persepuluhan? Apakah saya membawa A dan B sehingga memperoleh berkat buat saya? Apa dari sisi mana sampai saya diberkati oleh Tuhan? Mari bersama-sama kita melihat pembacaan Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama dan kita ikuti baik-baik daripada bagian ini sehingga kita diberikan pemahaman tentang persembahan kepada Tuhan. Sehingga tidak menjadi simpang siur persembahan yang besar, kecil, dan lain sebagainya. Saya membaca bagian yang pertama, saudara membaca bagian yang kedua. Kejadian 4, 1 sampai 16. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu kata Kain, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah kamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga
Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara, ada 2, Habel, Kain dan Habel, memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang satu Alkitab katakan diterima, dan yang satu tidak diterima. Mari kita baca kembali ayat yang keempat bersama-sama dan ayat yang kelima. Ayat keempat dan ayat yang kelima. Lalu kita akan garis bawahi tentang Habel dan tentang Kain. Ayat 4 dan ayat kelima. 2-3. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Keluar dulu dari tipologi berbicara tentang darah anak domba. Saya mau berbicara tentang persembahan kepada Tuhan. Alkitab mengatakan dalam ayat yang keempat, Habel dan persembahannya diterima. Kalau saya lihat di situ, Habel dan persembahannya. Jadi bukan cuma persembahannya yang diterima, tetapi orangnya diterima dan persembahannya. Lalu Kain dikatakan Kainnya dan persembahannya yang tidak diterima. Jadi saudara, membawa persembahan ini bukan cuma asal-asal membawa persembahan, maju ke depan kita tangannya begitu saudara sekalian, ya, atau membawa persembahan dengan ngomel-ngomel, marah-marah, betul membawa persembahan, ya, seperti itu. Atau mempersiapkan persembahan itu, saudara hati-hati saudara sekalian. Saya bukan berbicara jumlah, tapi saya mau berbicara tentang hati, tentang diri, tentang kita, tentang hidup kita membawa persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, persembahan Habel tidak diterima, persembahan Kain tidak diterima. Lalu seorang anak kecil bertanya, bagaimana sampai tidak diterima? Tahu tidak diterima persembahan Habel dan tahu tidak diterima persembahan Habel dan Kain tidak diterima. Lalu guru sekolah minggu mengajar, ada guru sekolah minggu, kalau Habel asapnya lurus ke atas. Bayangkan Pak, hafal sampai hari ini. Saya sudah hafal sampai hari ini. Kalau Kain asapnya kemana-mana. Padahal Alkitab tidak pernah menulis seperti itu. Ya, hati-hati mengajar saudara-saudara sekalian. Orang maju hanya ada 3, padahal orang maju itu banyak, saudara-saudara. Cuma memang 3 orang yang membawa persembahan. Jadi hati-hati saudara sekalian mengajar. Ya, jangan sampai. Dan saudara hari ini kita lihat asapnya ke atas, lalu kalau Kain asapnya kemana-mana. Lalu kalau kita pergi di Pangalengan sana, lalu kita mau persembahkan kurban, lalu angin kencang, asapnya terhambur-hambur, berarti Tuhan tidak terima saudara-saudara sekalian. Bukan itu patokannya. Kenapa persembahan Habel diterima dan persembahan Kain? Oh, karena persembahan Habel domba, persembahan Kain hasil bumi. Berarti kasihanlah mereka yang di biro. Siwung 1, siwung 2 yang membawa persembahan coklat, bawa ubi, bawa pisang. Oh, udah diterima, yang diterima itu anak domba. Saudara-saudara. Jadi banyak punya pemahaman seperti demikian. Lalu kenapa persembahan Habel diterima dan Kain tidak diterima? Apa yang jadi masalahnya? Bukankah persembahan itu menyenangkan hati Allah? Ketika Nuh keluar dari bahtanya, lalu dia ambil binatang-binatang yang terbaik, lalu dia persembahkan kepada Tuhan. Waktu dipersembahkan kepada Tuhan, Alkitab mengatakan dalam Kejadian 8, ya saudara, dia mencium bau persembahan itu, maka hatinya menjadi senang. Lalu dia berjanji, Tuhan, sekalipun manusia ini berdosa, saya tidak akan memusnahkan lagi bumi ini. Jadi persembahan itu, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan.
manusia kita, persembahan itu menjadi beban. Semoga habis khotbah ini, persembahan itu tidak menjadi beban kepada Tuhan. Karena semua yang kita punya adalah punyanya Tuhan. Semua yang kita punya, kita ganteng, kita cantik, punya uang, punya harta, punya mobil, punya rumah, punya tanah, semua punyanya Tuhan. Yang dipinjamkan sementara kepada kita. Kalau waktunya kita pulang, kita datang telanjang dan kita pulang pun tidak membawa apa-apa, saudara-saudara sekalian. Kenapa persembahan Habel diterima? Persembahan Kain tidak diterima. Mari kita belajar dari bagian ini. Sehingga jangan-jangan saya ada di posisi Habel, jangan-jangan selama ini saya ada di posisi Kain. Sehingga kita stres, sudah kasih ke gereja, sudah berapa? Malah ada yang pernah menyumbang, saudara-saudara. Dia sudah sumbang sound system di gereja, ya. Dia sudah sumbang mixer, habis kurang lebih sekitar 20 sekian juta. Lalu dia merasa, kok tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Lalu tiba-tiba ada sedikit diarahkan oleh objek tidak terima. Dia ambil ulang di salon-salon, saudara, bawa pulang-pulang, saudara-saudara sekalian. Ya, dia bawa pulang-pulang salon-salon. Ini kejadian di mana keselamatan. Kurang lebih 10-15 tahun yang lalu. Dia angkat ulang salon-salon besar-besar kayak begini. Akan besar dari ada berapa biji. Saudara, mempersembahkan sebenarnya adalah kesenangan seharusnya dari kita untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita belajar. Supaya jangan lagi kita belajar asapnya ke atas dan asapnya ke bawah. Ya, yang kita tahu, oh ini dan Habel sampai diterima, inilah Kain yang diterima. Persembahan Habel diterima. Kenapa persembahan Habel diterima? Mari kita lihat ayat referensi ke tempat yang lain. Mari saudara kita membuka di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Bisa ditampilkan Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ibrani pasal 11. Ibrani 11 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Kalau belum dapat ada di depan, ada juga di bagian sebelah sana dan sini. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena iman Habel dalam mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa dia benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan karena iman dia masih berbicara sesudah dia. Saudara, yang pertama, Habel beriman. Habel beriman. Orang yang beriman itu, ciri-ciri orang beriman itu adalah selalu bersyukur. Ciri-ciri orang beriman itu dia mencari Tuhan. Ciri-ciri orang beriman itu adalah dia tahu saya dicipta dan dia pencipta. Itu orang beriman. Ciri-ciri orang beriman takut kepada Tuhan. Ciri-ciri orang yang beriman selalu menyenangkan hati Tuhan. Ciri-ciri orang beriman selalu mencari Tuhan. Ciri-ciri orang beriman adalah dia baik di luar, casingnya baik, dan juga di dalamnya dia baik. Banyak orang casingnya baik, tetapi di dalamnya tidak baik. Kelihatan di luar dia baik. Herodes baik, ganteng. Herodes rapi, tinggi, besar, bajunya hebat, tetapi hatinya, niatnya tidak baik. Saudara, orang yang beriman kepada Tuhan, casingnya baik. Jangan handphone yang Advan, casingnya dia pakai Samsung. Sebenarnya orang lihat itu Samsung ya, padahal Advan di dalam. Saudara-saudara, jadi kadang-kadang demikian, saudara-saudara sekalian, kita kelihatan baik, padahal sebenarnya kita tidak baik. Nah, Habel dia beriman. Orang yang beriman dia tahu benar siapa itu Allah. Maka waktu dia beriman, dia memahami, maka dari iman itulah dia praktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Pemberiannya dia praktekkan dari imannya. Dia praktekkan dari imannya bahwa dia Allah pencipta dan saya dicipta. Maka dia tahu apa yang saya berikan untuk Tuhan. Seperti demikian. Jadi saya bukan cerita jumlah. Jadi saudara kita berbicara tentang iman. Kalau saya kenal Tuhan, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik buat saya. Dia luar biasa buat saya. Dia sudah menolong saya. Dia sudah memberkati saya. Maka dia memberi, dia tahu apa yang dia beri. Kalau dia anggap 2.000 itu baik, 2.000. Kalau dia anggap 5.000 itu baik, 5.000.
Kalau dia anggap 10.000 itu baik, jadi saya tidak berbicara jumlah, tetapi bagaimana hatinya kepada Tuhan. Dia beriman kepada Tuhan. Nah, karena imannya, maka dia berbuat baik. Karena dia berbuat baik, maka dilihatlah kepada anak-anaknya. Maka sampai mati pun dia menjadi contoh kepada keturunan. Dia menjadi contoh kepada orang. Jadi saudara memberikan gambaran kepada anak-anak kita, tidak perlu marah-marah, saudara-saudara sekalian. Memberi contoh dari kehidupan kita. Anak-anak lihat kita, oh bapak saya begini, oh mama saya seperti ini, bapak saya seperti ini, bapak saya tidak pernah ribut, tidak pernah berkelahi sama mama saya. Maka anak-anak juga akan mencontoh. Kan buah jatuh tak jauh dari pohonnya, saudara-saudara sekalian. Ya, kecuali orang Manado bilang dibawa ke lawan, katanya buahnya jatuh tetap lain. Jadi iman itu dilihat gambaran. Kita mau cerita, oh saya seperti ini saja. Iman itu harus dengan perbuatan. Kan begitu, saudara. Kita mau cerita banyak tapi perbuatannya kelihatan, saudara. Maka Habel menunjukkan imannya, baiknya. Maka dia tahu siapa itu Allah. Maka dia memberikan yang terbaik. Dia tahu apa yang dia berikan. Dia tahu apa yang terbaik untuk Tuhan. Dikatakan dalam bagian ini tadi, dalam Ibrani 11 ayat, karena iman Habel telah memberikan persembahan kepada Allah, korban yang lebih baik daripada korban lain. Korban yang lebih, tidak ditulis jumlahnya, tetapi menurut kadar imannya yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, dengan jalan itu ia mempersembahkan oleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahan itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia iman. Wah, anak-anaknya bilang, kalau saya masih ingat ada Habel luar biasa. Habel itu rajin memberikan ibadah syukur. Habel itu rajin membuat persembahan. Habel itu rajin membuat, wah, padahal dia sudah mati. Jadi cerita. Saudara, hati-hati saya dan kita semua. Jangan-jangan kita masih hidup, tapi orang anggap kita sudah mati. Ya, saudara-saudara sekalian. Jangan-jangan kita masih hidup, orang anggap sudah mati begini. Masih hidup Erik? Iyo, perlu. Kenapa dia masih hidup ya? Perlu, jahat sekali dia. Nah, seperti demikian, saudara. Tapi ada orang mati. Aduh, kalau saya masih ingat, masih ada bapak ini, ibu ini, luar biasa. Saya kayak sudah pergi duluan. Orang mati masih dianggap hidup. Ya, saudara-saudara. Tapi ada orang hidup, ditunggu-tunggu kapan dia mati. Saudara-saudara. Saudara, Habel menunjukkan iman yang luar biasa. Jadi kadar iman itulah. Jadi kalau saudara ngomel-ngomel, memberi perpuluhan, saudara punya kadar iman sangat kecil. Saudara-saudara sekalian. Bagaimana caranya untuk bertumbuh iman? Lakukan hubungan baik ya. Mulai menyadari dia pencipta, saya dicipta. Saya tidak punya hak untuk mengatur-ngatur Tuhan. Awas Tuhan, kalau sampai saya tidak diberkati, saya tidak gereja lagi. Kalau saya tidak diberkati, saya tidak kasih perpuluhan lagi. Kalau saya tidak diberkati, tidak didengar doa saya tidak ada lagi. Memangnya kau siapa? Tuhan cuma kutik sedikit saja, sudah lewat saudara-saudara sekalian. Memangnya kita siapa di hadapan Tuhan? Tuhan pencipta. Kita cuma dicipta. Dan inilah yang digambarkan oleh Habel dalam kehidupan. Yang kedua, mari kita melihat di dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama baik di Alkitab maupun yang sudah ditampilkan di layar. 2, 3. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya. Saudara, persembahan kita dipengaruhi oleh hidup kita. Kalau hidup kita jahat, cara berpikir kita jahat, selalu yang jahat yang kita lakukan. Saudara, kita membawa persembahan sebesar apapun persembahan itu. Persembahan itu tidak ada faedahnya. Habel orangnya baik, tetapi Kain kita mengatakan dia jahat, dia membunuh adiknya. Kenapa dia membunuh adiknya? Karena hari-harinya dia jahat.
Sekarang kau pergi perang sama orang Amalek. Selesaikan orang Amalek itu. Dari rajanya, hartanya, seluruhnya harus habis. Musnahkan mereka dari dunia ini. Kayak kesannya Allah itu jahat sekali. Allah itu jahat sekali sama orang Amalek. Bukan. Karena orang Amalek jahat kepada orang Israel. Karena waktu mereka sedang berjalan dari Mesir ke tanah perjanjian, maka orang Amalek inilah yang bunuh orang-orang Israel. Perang. Tapi bunuhnya bukan dari depan, bukan lawan berhadapan begini, tapi dari ekornya dia bunuh pelan-pelan, satu-satu dia bunuh. Dan Allah tahu mereka itu jahat. Dan Allah katakan kepada Saul, ketika sudah jadi pemimpin, sudah hebat, Israel sudah kuat, selesaikan mereka. Lalu waktu sudah berperang, malah rajanya diselamatkan oleh Saul. Semua dimusnahkan, tapi rajanya diambil. Lalu semua harta yang baik, padahal disuruh musnahkan. Ini perintah Tuhan. Disuruh musnahkan, tapi tidak dimusnahkan. Diambil yang baik-baik. Lalu ada yang bilang, nanti tidak boleh dimusnahkan. Nanti kita kasih buat Tuhan lah. Sebagian keperluan buat Tuhan lah. Kita persembahkan buat Tuhan lah. Apa yang kita katakan? Lebih baik engkau taat. Lebih baik engkau mendengar firman daripada engkau mempersembahkan kurban dari ketidaktaatan. Bayangkan, Saul pertahankan raja itu supaya dipuji-puji. Lihat, saya raja hebat, saya telah menangkap raja musuh. Dan lihat harta-hartanya. Ternyata saudara, itu cuma cerita sebagian untuk Tuhan. Padahal sebenarnya harta itu bagian untuk mereka. Dan mereka anggap kalau sudah memberi kepada Tuhan, maka Tuhan akan senang. Padahal kita katakan lebih taat, lebih baik daripada engkau mempersembahkan. Jadi kurban yang kita berikan, persembahan yang kita berikan adalah dari persembahan ketaatan. Persembahan dari hari-hari juga kita baik. Jadi kalau ditanya, bolehkah uang persinahan masuk di gereja? Bolehkah uang merampok masuk di gereja? Bolehkah uang jahat masuk di gereja? Uang tidak salah. Tapi orang yang pegang uang ini yang tahu, ini uang hasil judi. Jangan bawa kepada Tuhan. Alkitab katakan, dia jahat, hidupnya jahat, dia sudah tahu hidupnya jahat, lalu dia bawa untuk Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak berkenan atas persembahan. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Adakah kejahatan di tengah-tengah kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Mungkin tidak, saudara-saudara. Seperti Kain. Tetapi ada kejahatan-kejahatan kecil yang meragukan kuasa Tuhan. Contoh, saya membawa uang Rp5.000. Lalu Rp5.000 itu saya mau kasih buat Tuhan. Tetapi karena Rp5.000 cuma satu, saya pergi tukar di warung. Kalau tidak boleh tukar, saya beli permen. Tidak, saya beli permen 1.000, dapatlah 4.000. Lalu 4.000 lah kita bawa tukar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan ragu. Kenapa tidak bawa 5.000 semua kepada Tuhan? Saya menyangkal diri, saya puasa, tidak makan permen dalam gereja, tidak sekedar dengan khotbah atau memuji Tuhan dengan tidak demikian. Saya menyangkal diri, saya tidak mau makan permen, tapi 5.000 ini saya berikan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita bawa 5.000 ini kita berdoa, aduh, besar sekali ya, aduh, cuma satu ya. Begitu tukar di warung beli permen. Pertanyaannya saudara, kita meragukan Tuhan? Mungkin kelihatannya sederhana, tapi kita meragukan Tuhan. Kita menukar dulu. Kenapa tidak bawa semua? Kita berpuasa. Saudara berpuasa itu bukan tidak minum, tidak makan, saudara ya. Jadi bukan berpuasa, banyak orang punya pemahaman kalau puasa itu tidak makan, tidak minum. Jadi jalan, uang muda. Kenapa? Oh saya puasa. Lihat orang yang makan, jangan makan, saya puasa loh. Puasa itu bukan itu artinya mengekang kesenangan saya, mengekang punya saya, mengekang diri saya, mengekang sebenarnya saya bersuka cita karena saya punya, saya berbagi. Itu namanya puasa. Saudara-saudara sekalian. Jadi punya baju 5, bisa pakai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tetapi ada yang tidak punya 2, saya kasih buat orang. Itu puasa. Saudara-saudara sekalian. Jadi kesenangan saya seharusnya saya makan 3 kali satu hari, tapi saya tidak makan untuk kesenangan saya
saya pakai untuk berdoa, berbuat sesuatu kepada sesama, berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan sepanjang hari itu namanya puasa. Tetapi kalau menekan diri tidak makan satu hari, lalu saya cuma tiduran, itu bukan puasa, itu namanya diet. Saudara-saudara sekalian, karena dia cuma tidur, tidak buat apa-apa sesuatu. Kita kembali kepada ini. Jadi persembahan kita bayangkan saudara, karena kita sama tukang parkir ya, tukang parkir, bos bayar 3.000 rupiah mobilnya, 2.000 rupiah motornya, 3.000 ya dunia. Lalu kita tidak punya uang kecil, kita kasih ke tukang parkir 5.000. Lalu tukang parkir bilang, bos, tidak ada uang kecil bos, tidak punya, cuma itu uang saya. Saya pun ada uang kecil, tukang parkir bilang, ya tahu apakah dia benar atau bohong ya? Saya ada uang kecil. Apa katanya? Sudah ambil aja. Bayangkan, sahabat tukang parkir kita sangat baik. Memangnya tukang parkir datang ke rumah kita batu nyaku. Memangnya tukang parkir yang datang doakan kita di rumah. Memangnya tukang parkir yang datang baik-baik pergi toilet, bayar 2.000, tidak ada uang kecil, bos tidak ada uang kecil, sudah ambil aja. Terima kasih bos ya. Sahabat tukang toilet, bayangkan kita baik. Tukang toilet itu tidak pernah datang ke kita. Nggak ada yang bilang apa ke toiletnya. Dia cuma tunggu jaga, kita bayar 5.000 dan punya uang kecil, lalu kita kasih sudah ambil aja. Lalu tukang toilet cuma panggil bos sama kita. Selesai. Wih, saya panggil bos tadi di tempat toilet. 5.000 rupiah. Sama tukang toilet kita baik, sama tukang parkir kita baik. Kenapa sama pencipta kita tidak baik? Karena imannya kita kembali. Apakah iman saya benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan? Saudara-saudara sekalian, iman kita, iman orang yang beriman antara ucapan dan perbuatan itu baik. Dia tahu sama pencipta, dan itulah yang dilakukan oleh Habel dan tidak dilakukan oleh Kain. Sehingga Alkitab mengatakan ketika Kain tidak diterima persembahannya, maka hatinya menjadi panas, mukanya muram, dia membawa persembahan dengan muram. Saudara, saya mengamati bagaimana dia membawa persembahan. Mungkin dia tidak senang dia membawa persembahannya. Saudara, bawalah persembahan saudara dengan sukacita membawa persembahan. Ya, bawalah persembahan saja, tapi jangan senyum-senyum terus, saudara. Bingung kan? Apa ini orang kata-kata terus? Bawa dengan sukacita. Jangan dengan mengeluh, jangan dengan ngomel, jangan dengan merasa kekurangan, jangan merasa ini terlalu besar untuk gereja. Seberapa kadar imanmu memberi kepada Tuhan? Saudara, berilah persembahan yang baik kepada Tuhan. Dilipat rapi-rapi kayak begini, lalu dikasih buat Tuhan. Siapkanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kadang-kadang ada yang terbalik. Saya buat Tuhan. Ya, saya waktu di divisi, saudara-saudara, banyak korupsi bawa persekutuan korupsi itu yang 2.000. Lalu kami tanya, ada yang 5.000, 5.000, dari 10.000 sampai seperti ini kau bawa, kusut-kusut lagi. Biar aja divisi aja kurus ini kan untuk kami bayar. Kalau kami tidak bayar, jawabannya kayak begitu saudara-saudara. Saya bilang inilah kalau Anda mau tidak diberkati seperti ini hasilnya. Ya, belajar memberi yang terbaik, saudara-saudara. Beri yang terbaik. Jangan kasih buat Tuhan tidak tusuk-tusuk, kasih buat Tuhan. Saya rasa juga Pak Minta kalau datang ke saya, Pak Erik boleh pinjam uang 10.000 uang bensin. Lalu saya kasih ke Pak Minta. Kata dia Pak Minta, sopan mana pasang saya seperti ini. Memang saya butuh uang, tapi jangan kau kasih buat saya seperti ini. Kenapa tidak kasih rapi? Pak Minta terima kasih, ya kasih. Saudara berapa kali kita memberikan kesempatan kita kepada Tuhan? Tiba, kamu cepat-cepat tahu seperti ini. Saudara-saudara. Waktu kita kasih buat Tuhan, seharga ini sudah kusut lagi, sama dengan harga toilet. Toilet berapa? 2.000, saudara ya. Kasih buat Tuhan 2.000, sama dengan harga toilet. Memangnya tempat toilet itu yang akan tolong saudara? Tuhan, mari kita beriman, mari kita belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Beri dengan bagus, dengan rapi. Kita kasih buat Tuhan dengan sukacita, dengan senyum, dengan berkat, dengan saya bersukacita memberi kepada Tuhan karena saya tahu Dia adalah pencipta. Jangan beri dengan asal. Sudah kasih kecil, kusut, yang hitam ngomel-ngomel. Siapa sih yang kasih uang sudah robek-robek lagi? Ya, saudara, seperti ini.
Kita menghadap kepada Pencipta. Kita memberi kepada Pencipta. Urusan uang ini kemana? Itu urusan pelayan di Koros. Saya memberi hari ini, saya tidak mau tahu lagi. Uang ini kalau digunting sama OP, sama OS, mau diapain, itu bukan urusan saya. Tapi saya OS mau kita balik-balik. Jadi tidak usah, kemana sih uang saya? Saya sudah kasih, tiap minggu saya kasih 50, 100 ribu, masa tidak cukup-cukup? Saudara, tidak usah ikut campur. Saudara-saudara sekalian, memberi tangan dan diri tidak usah. Tidak usah kita. Saudara, tidak usah kita cari tahu marah suka apa juga. Ini dengan sukacita. Selesai. Urusan saya selesai dengan Tuhan. Beres dengan Tuhan. Karena saya mau minta berkat dari Tuhan. Saya mau diberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita jangan pernah mengalami bagian ini. Memberi kepada Tuhan. Sekedar asal-asalan. Cari sisa fiksin. Cari sisa belanja dapur. Mari kita mau lihat ada situ di laci sisa belanja kemarin di pasar. Ya tapi sudah kusut, sudah bawa aja. Memangnya ditahu sama OP gak tahu, OP sampai kasih. Tapi Tuhan melihat bagaimana cara kita memberi Tuhan. Bukankah orang banyak sedang memberikan persembahan kepada Tuhan? Orang banyak memberikan persembahan kepada Tuhan. Sudah kalau kita baca dalam Lukas 21 ayat 1-4 tentang janda yang memberikan persembahan. Ada begitu banyak orang memberi persembahan. Lalu Yesus lihat. Lalu dia tanya, mana yang lebih janda itu daripada orang yang mana? Berarti saudara, Tuhan tahu berapa yang kita berikan kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi saudara sekalian. Karena janda dengan puluhan orang yang maju, Tuhan lihat. Dia tahu. Dia perlu janda yang memberi dari. Mungkin dia sudah tunggu baik-baik. Lalu dia tahu uangnya. Tapi Tuhan, dia memahami. Dia melihat persembahan. Dia lihat hati kita. Dari persembahan yang dibawa, hati kita dan uang kita. Sehingga persembahan kalau saya, kita, Anda diterima dan persembahan. Habel dan persembahan diterima. Kain dan persembahan tidak diterima. Karena bagian-bagian itu. Saudara, saya akan berhenti berkhotbah. Saya akan mengakhiri permenungan ini. Mari kita melihat kepada diri kita. Apakah saya melakukan? Mari kita memuliakan Tuhan lewat keluarga kita. Pengaruh berkat itu bukan hanya kita rajin ke gereja, tapi pengaruh itu bagaimana kita di tempat kerja, bagaimana kita di rumah. Maka mempengaruhi ketika kita membawa persepuluhan kita kepada Tuhan. Minggu ini atau minggu depan kita bawa dengan sukacita dan senyum. Saya bawa persembahan saya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan memuliakan dalam hidup. Pujian yang berkata, ya Tuhan, janganlah lalu dengar doa orang lain. Tuhan memanggil, ingat hamba Yesus. Tuhan, dengar doaku. Kita datang kepada Tuhan. Mungkin saudara pernah berdoa di depan atau berdoa di tempat duduk. Lihat kembali diri kita. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana saya tahu saya harus datang ke bangkuan? Dengar hati saudara. Dia sedang berbicara, berdiri dan berdoa. Aku ada di tempat. Dan sekarang, ya Tuhan jangan lupa. Ya Tuhan janganlah lalu dengar doamu. Orang lain Tuhan panggil. Orang lain Tuhan memanggil. Waktu kita sih, mari. Yesus.
perlu Tuhan. Tuhan, saya mohon pengampunan, atau mau bersyukur, atau mau menaikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Ada waktu kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyi ayat yang kedua. Kalau ada yang berkata, kami persilakan. Haleluya. Biarlah pada tempat duduk hatimu teduh dengan menyesal kuatkan iman Yesus Tuhan. Ayat yang ketiga, ujian terakhir. Ayat yang ketiga, kalau masih ada, cepat-cepat Tuhan saya butuhkan. Ayat yang ketiga, ini ujian terakhir. Ku mencari Engkau saja, dan wajah-Mu. Sembuhkan hati yang muda dengan kalau masih ada sesuatu yang terakhir Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami kembali. Apabila ketemukan dalam hidup ini, bagian yang kami telah dengar terjadi dalam hidup kami mohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Suci kuduskan kami, layakkan kami di hadirat. Biarlah kami beriman dan hidup baik di hadapan Tuhan, sehingga tidak mempengaruhi persembahan kami, pemberian kami kepada Tuhan. Ajar kepada kami untuk menghargai Tuhan. Ajar kepada kami mengerti dan memahami siapa Engkau sebenarnya. Engkau pencipta dan kami diciptakan. Maka kami layaklah untuk mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Bapa di surga, berkatilah seluruh umat. Meteraikanlah firman, sehingga kemanapun kami pergi, ketika kami ada di gereja, di tempat kami bekerja, di rumah kami hidup takut akan Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kami hari-hari ke depan, hidup yang terus mengimani, tahu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan kami terus mengagungkan Engkau ya Tuhan. Berkati mereka yang datang ke bangku anugerah. Hamba tidak dapat menyebutkan satu demi satu nama mereka, tapi Tuhan kenal nama mereka. Tuhan tahu siapa mereka. Tuhan tahu pergumulan mereka. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati mereka. Mungkin ada yang datang bersyukur, berterima kasih, menaikkan doa-doa mereka terus-menerus mereka sampaikan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau mendengar doa mereka. Bagi kami yang duduk, yang ada di bawah, di atas, kami tahu Tuhan juga akan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan sukacita, dan sukacita itu datangnya daripada Engkau. Meteraikanlah firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami memberikan persembahan sebentar, kami tahu kami memberikan yang terbaik kepada-Mu. Inilah doa kami. Ucapan syukur dalam nama kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita selamat menikmati satu minggu ke depan dengan sukacita dan berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.
kiranya apa yang boleh kami dengarkan melalui kebenaran firman Tuhan kembali menuntun kehidupan kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan melalui apa yang kami persembahkan, kiranya memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi kami sekalian, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korps 3 Bandung saat ini. Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Tuhan terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, berkat sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap rumah tangga yang ada, yang tergabung di dalam Korps 3 Bandung. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah menolong bagi anak-anak yang sudah mengikuti beberapa ujian. Tuhan sudah memberi keberhasilan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Adapun mereka yang belum selesai mengikuti ujian dan bahkan mungkin mengalami kegagalan, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka pengertian dan Tuhan akan memberikan hati yang selalu bersyukur bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam keluarga kami ada yang harus terbaring karena sakit. Mereka yang terhalang untuk datang beribadah karena keberadaan hidup mereka. Tuhan hiburkan mereka. Kami yakin dan percaya ketika kami saat ini bersuka cita menikmati ibadah saat ini, Tuhan pun akan menghiburkan mereka. Tuhan akan memberikan jamaah ilahi sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang di luar kota yang Tuhan sudah memberkati hidup mereka, Tuhan memberikan keselamatan ketika mereka pergi. Kami yakin dan percaya saat mereka berencana untuk kembali ke kota Bandung bertemu dengan keluarga-keluarga mereka, mereka pun akan disertai oleh Tuhan. Saat ini Bapak, kami berdoa bagi semua kami yang hadir saat ini. Ketika kami kembali dari tempat ini Tuhan, kami telah diubahkan. Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan yang indah saat ini untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami kembali, kami tidak kembali dengan keadaan yang sama seperti kami datang. Tetapi kami dipenuhkan oleh kuasa kasih Tuhan. 1 minggu lamanya kami akan kembali beraktivitas dalam tugas pelayanan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan kami. Tuhan akan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Bapak untuk kasih setia Tuhan yang selalu sempurna dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang selalu sempurna di dalam melindungi dan menjaga hidup kami. Amin. Pengumuman kegiatan Korps selama sepekan untuk hari Jumat tanggal 10 Mei pukul 4 sore ada ibadah persekutuan komunitas pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Ibu Vera Ismail dengan ayat Mas Bukti. Kemudian dilanjutkan pukul 7 malam ibadah gerakan penguat suruh pemimpin acara dibawakan oleh Saudara Ibarani dan firman Tuhan dibawakan oleh kandidat Wanda Julian. Kemudian Sabtu 27 April jam 5:30 pagi berdoa pagi dibawakan oleh OMD Jessica Lembang dan sore harinya pukul 6 sore diadakan latihan musik oleh tim musik. 28 April ibadah kesucian di Korps 3 Bandung jam 8 pagi praibadah. Kemudian pembelajaran firman Tuhan akan dibawakan oleh PKP dan Oksipor. Kemudian tim musik keyboard Saudara Dewa Tenu, bass Saudara Kevin Barani, gitar Jordan Tampai dan drum Saudara NDKP. Singer kandidat Ovan dan OMD Bayu, kolektan Saudari
Elvin dan saudari Mayang, kemudian multimedia saudara Tony dan saudari Putu, tamborin saudari Oi, kemudian saudari Yohana dan saudari Kesia serta saudari Cinta. Malam minggu akan dibawakan oleh guru-guru GSM dan PKP akan dibawakan oleh kandidat Julian. Kemudian untuk minggu depan, hari Minggu tanggal 12 Mei yang akan mencari dana adalah sekolah minggu. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Fauzia Asnawi tanggal 6 Mei, kemudian tanggal 7 Mei Ibu Suryati N. Pomelo, kemudian 9 Mei Ibu Ratna Sintia Lesmana. Satu minggu yang akan kita doakan ke depan, saudari Mayang, kemudian saudari Delita, saudari Francisca, saudari Putu Suryasi, saudari Gita Pampau, saudari Yesus Pampau, dan saudari Atinda Kristina Febriano. Untuk rencana kebaktian memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, rencananya kita akan menyelenggarakan kebaktian Padang yang akan dipimpin oleh Gerakan Pembawa Solo, dan informasi lebih lanjut serta detailnya akan diinformasikan, diumumkan oleh opsi pemimpin. Demikian pengumuman atas perhatian pengucapan. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada SMK yang sudah mengumumkan kegiatan-kegiatan kepada kita. Kegiatan ibadah pada kita akan dilaksanakan di Kampung Batu di Banjaran. Itu Tanjung Selatan, ya. Ada kemarin yang survei jalan GPS. Jadi yang kami mohon untuk mendaftar, karena kita harus memboking dan menyampaikan peserta yang mengikuti kegiatan ini. Jadi kami sudah panitia dan sudah yang oleh Sisterpa sudah bersepakat bahwa kita akan dipungut biaya 10.000 per orang untuk ke Kota Batu, ke Kampung Batunya. Jadi kita di sana itu masuk per orangnya itu 40.000 sudah plus makan siang. Jadi 40.000 plus makan siang, terus kita menyewa tempat untuk ibadahnya sekaligus full musiknya itu 1 juta. Jadi dari jemaat dipungut biaya 10.000 dan sisanya ditanggung oleh Korops. Jadi kami mohon untuk kita mendaftar untuk kita boleh hadir bersama-sama untuk dalam kegiatan ini. Dan ada beberapa wahana di sana untuk wahana-wahananya. Jadi mungkin anaknya ingin berenang dan sebagainya, dan ini wahananya di tempatnya. Jadi mohon untuk kita keluarga untuk menyediakan biaya untuk wahananya. Jadi dari kita pribadi untuk wahana, setiap wahana yang kita mau mengikuti wahana, berenang menikmati, mengikuti wahana. Ingin menikmati wahananya, kita siapkan dana pribadi kita, karena yang kita ngongkor hanya uang masuknya sama makan siangnya di tempat itu dan tempat ibadahnya. Dan jika ada jemaat Tuhan juga yang ingin membawa bekal juga, ya ingin menambah, mungkin tidak sesuai dengan porsinya nanti disediakan, silakan membawa. Terbuka ya. Jadi itu yang kami sampaikan untuk kegiatan kita. Kami mohon mungkin sampai besok sudah ada yang mendaftar, yang sehingga kita bisa langsung ke tempatnya untuk berapa orang yang kita bisa pergi. Jadi pendaftarannya melalui Ibu Vera dan juga saudari Satri, ya, saudara Satri. Itu yang kami sampaikan, dan juga yang bisa langsung melalui WA Group juga untuk menyampaikan ikut dalam tempat ini. Jadi itu yang kami sampaikan. Terima kasih untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini.
ibadah PSBW 1/4 mulai minggu depan PSBW tidak pagi lagi ibadahnya, tapi sore jam 4 sore dilaksanakan tebusan. Jadi jika ada yang juga jemaat Tuhan yang ingin bergabung dengan opa jam 4 sore dan juga mungkin tidak sempat ibadah pagi, silakan datang jam 4 sore, tempat terbuka bagi kita, ya. Dan kita boleh bersukacita bersama dengan opa di PSBW Senjalan. Mulai minggu depan ibadahnya jam 4 sore. Jadi pujian kita adakan di tempat ini, tebusan kita adakan di PSBW Senjalan. Iya, minggu depan hari Ibu. Ini hari Ibu dari ibadah sekolah minggunya digabung di kesucian. Jadi mari kita bersama-sama untuk hadir mengambil bagian. Jadi sudah ada PKP yang mengambil bagian untuk hari Ibu pada minggu yang ke depan, sehingga kita boleh kembali mengenang perjuangan Ibu untuk membesarkan kita, dan mari kita hadir bersama-sama mendoakan ibu-ibu kita agar mereka terus diberkati oleh Tuhan pada minggu yang akan datang. Saya mengundang bagi saudara-saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu yang sudah kita jalani. Yang pertama tanggal 29 April Ibu Putri Hana Agapia Sagala. Lalu tanggal 1 Mei Talusu. Lalu anak Megi anak dari Ibu Iren. Mari saudara yang saya sebutkan namanya, kita maju ke depan, kita nyanyikan bertambah-tambah mulia dan kita berdoa. Bertambah-tambah mulia.
lalu kita akan kalau bisa kita jam 7 sudah berangkat atau paling lambat setengah 8 supaya kita boleh tepat tiba di tempat untuk kita boleh menghindari macet karena itu pada hari libur sehingga kita boleh bersama-sama. Jadi yang dekat-dekat rumahnya dekat tempat ini nggak perlu lagi ke tempat ini, langsung saja ke tempat rekreasi atau tempat kita beribadah pada yang dekat rumahnya, tapi yang sekitar-sekitaran di tempat ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini, jadi kita boleh berangkat bersama-sama ke Kampung Batu yang ada di Berjalan. Kita akan akhiri ibadah kita. Doa berkat akan disampaikan oleh dari kampung. Saudara, walaupun sudah disiapkan makan, yang mau bawa silahkan bawa. Kita tukar-tukaran, ya. Kan seru tukar-tukaran. Bawa apa saya bawa itu. Silakan sekali. Walaupun disiapin. Biasanya kita suka begitu. Saudara, baru minggu lalu ada duka, maka saya mengundang Bapak dan Baru sekeluarga untuk berdiri di depan. Dan semua yang keluarga dari Semarang, kami terus mau berdoa karena minggu ini tentu sudah akan pisah, ada yang berangkat, ada pulang, dan semua keluarga dengan adik-adik almarhum yang ada. Mari kita berdiri di depan ini. Saya terus mau berdoa untuk dia dan Bapak Baru. Ya, semua keluarga yang berdoa. Mari kami persilakan. Maka dengan mereka maju ke depan, saudara-saudara sekalian, maka saya mohon kesediaan segenap orang dengan OP mencopot pita putih ini sebagai tanda duka sudah dilewati. Sebelum kita berdoa kami persilakan segenap orang dengan OP untuk membuka pita putih ini. Haleluya. Kita berduka, tapi duka itu terus selesai. Dan kita mau berdoa buat orang baru, Abi, Ica, suami, dan semua adik-adik almarhum yang ditolong orang tua. Sekaligus dengan doa berkat. Jangan kita berdiri, mari kita naikkan pujian yang mengatakan doa yang sekiranya Engkau memberkati. Haleluya. Bapa di surga, seminggu ini kami berduka cita dengan dipasangnya simbol ikatan putih di bendera Bala Keselamatan Triwarna sebagai simbol duka yang sedang kami alami di Bala Keselamatan. Tetapi hari ini Tuhan kami mau menyatakan, Tuhan Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi keluarga besar Mayor Kampung Baru. Dengan kami membuka pita ini, menandakan kami terus meyakini keluarga ini ada dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, mereka berduka cita secara kedagingan, tetapi kami sangat meyakini Tuhan telah menguatkan mereka menghadapi duka cita ini.
Oleh sebab itu, berkati Mayor dan Bahu, Tuhan terus berikan kuat dan sehat ketika dia melewati hari-harinya ke depan. Kami percaya ya Tuhan, tentu dia merasa kehilangan, tetapi kami tahu janji Tuhan pasti baginya. Kami percaya pesan-pesan dari almarhumah juga akan menguatkan bagi hamba-Mu dalam menjalani hidup ini ke depan. Kami juga berdoa bagi Adi dalam perkuliahannya. Kami tahu Tuhan juga akan melengkapi dia, sehingga pada akhirnya dia boleh melewati masa duka ini dengan dia tunjukkan dia terus belajar dengan baik, menjadi opsir masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Ica dan suami kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kehadiran mereka di tempat ini telah menjadi kekuatan bagi hamba-Mu Mayor dan Bahu. Dan ketika mereka nanti salah satu akan kembali pulang ke tempat pelayanan, biarlah dalam pelayanan mereka terus semangat, mengasihi, mendengar dan memahami cerita-cerita dari almarhumah. Mereka akan wujudkan dalam bukti pelayanan mereka, semakin hari mencintai Engkau ya Tuhan. Berkati ketiga anak mereka ya Tuhan. Bagi adik-adik almarhum yang ada bersama dengan kami, mungkin mereka juga akan berpisah. Tuhan tolong mereka, berkati mereka. Kehadiran mereka juga di tempat ini telah menjadi bagian daripada koros kami, sukacita bagi kami, dukungan bagi keluarga dan baru. Bapa di surga, ketika mereka pulang, kami serahkan perjalanan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan akan tolong dan tibakan dengan selamat. Bapa di surga, biarlah Engkau berikan sukacita kemenangan dalam kehidupan semua keluarga besar dan baru. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami akhiri ibadah ini dengan satu keyakinan, Tuhan memberkati kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan pulanglah dengan janji firman Tuhan, berkatnya bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah kita berakhir. Selamat berdoa dan berdoa. Bapak-bapak.